أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم الدين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما اللهم ارحمنا بالقرآن وارزقنا تلاوته آناء وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan Ibu hadirin serta hadirat yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh atas semua limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk istiqamah di atas jalannya sampai akhir ajal kita datang, kita masih istiqamah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita dan memberikan akhir baik dalam kehidupan kita serta memberikan rahmat dan ridhanya kepada kita, membersamakan kita bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya, juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ikhwani fillah rahimakumullah. Innal 'abdal mu'min jadun fi sayrihi ila Allah Ta'ala. Sesungguhnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman senantiasa bersungguh-sungguh dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam meraih cita-citanya, terutama cita-cita terbesar kita adalah tawaffana muslima walhiqna bis salihin. Kita ingin mencari ridha Allah, ingin mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam meraih cita-citanya. Jadun fi sayrihi ilallah. Mereka orang-orang yang tidak mudah untuk teralihkan pandangannya, tidak mudah untuk tergoyahkan fokusnya, tidak mudah untuk terpatahkan semangatnya. Mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berjalan dan berjalan dalam kesungguh-sungguhan. Maka kalau kita melihat bagaimana sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak, Jabir bin Abdullah, kana Rasulullah SAW idza masya lam yaltafit. Rasulullah SAW apabila berjalan itu tidak banyak menoleh. Jadi orang itu terkadang berjalannya seseorang itu bisa mencerminkan kepribadian. Bapak-bapak atau ibu-ibu kalau di jalan ketemu orang kok toleh gitu ya, baru jalan sedikit sudah noleh. Kira-kira kita ketika menyapanya atau kita ketika melihatnya, apa yang tergambar dalam benak kita? Orang ini kebingungan. Orang ini kok toleh, entah gumun ya, kagum terhadap sesuatu, atau karena ini nggak tahu jalan di mana, akhirnya banyak noleh. Cara berjalan itu
menentukan kepribadian seseorang. Maka cara berjalan pun disinggung dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim ketika memberikan wasiat kepada putranya di antara sekian banyak rentetan pesan yang diawali dengan la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim, wahai anakku jangan menyekutukan Allah, sampai kemudian wabil walidaini ihsana, sampai kemudian muraqabatullah, sampai kemudian aqimis shalah wa'mur, semuanya ya. Sampai kepada wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, sampai kepada cara berjalan itu juga dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim. Jangan berjalan dengan jalannya orang sombong, atau jangan jalannya sombong. Sombong itu sebetulnya letaknya di mana? Letaknya di hati. Sombong itu letaknya di hati, tapi dia nampak dalam perkataan, nampak dalam perbuatan, nampak dalam cara berjalan. Maka Masya Allah, ketika para sahabat melihat cara berjalan Rasulullah SAW, mereka pun membuat ini sebagai apa? Sebagai satu kaidah, sebagai satu gaya hidup. Karena Rasulullah SAW idza masya lam yaltafit. Apabila Rasulullah SAW itu berjalan jarang menoleh. Kalau nggak perlu, kalau seseorang itu tidak perlu untuk menoleh, tidak penting untuk menoleh, maka tidak harus menoleh. Bahkan para ulama apa? Maka orang yang banyak noleh ketika berjalan ini menyelisihi bagaimana berjalannya kebiasaan Rasulullah SAW. Karena idza masya lam yaltafit, nggak banyak berhenti berjalan, mana yang menjadi tujuannya, dia yakin madha masya wa madha wa azam. Begitulah kata para ulama. Apabila Rasulullah SAW berjalan, maka dia akan berjalan, dia akan melaluinya, dia akan penuh azam, mantap. Nah, gitu ya. Rasulullah SAW kadang membonceng itu gimana? Ada orang jalannya lambat. Umar bin Khattab biasanya paling nggak seneng ya, ada orang kok jalannya lambat. Anak muda jalannya lambat. Ini juga mempengaruhi kepribadian seseorang. Entah kurang semangat, entah nggak punya visi hidup, entah nggak punya tujuan jalan akhirnya. Atau misalkan kita ini naik mobil banyak noleh kanan, toleh kiri, lihat HP. Apa yang terjadi? Ya banyak madharatnya. Bisa jadi nabrak, bisa jadi kita nggak fokus, bisa jadi perjalanan kita jadi panjang, perjalanan kita jadilah lama. Karena Rasulullah SAW idza masya lam yaltafit. Akhibati fillah rahimakumullah. Tentu Rasulullah SAW tidak banyak menoleh, bukan hanya dalam cara berjalannya, tetapi juga dalam kehidupannya sehari-hari, bahkan dalam perjuangannya, bahkan juga dalam dakwahnya. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah, maka Rasulullah SAW masya wa madha wa azam, dia menjalankannya dengan penuh kemantapan. Apa tidak ada yang mengganggu? Apa tidak ada yang berusaha untuk menjadikan Rasulullah SAW berhenti dari dakwahnya? Tentu banyak. Kita ingat hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berjalan bersama ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba ada orang Yahudi yang mengatakan apa? Menyapa Rasulullah SAW dengan mengatakan apa? Assalamualaikum. Semoga racun untuk. Ketika Rasulullah SAW sedang jalan, diucapkan assalamualaikum. Kalau kita kan assalamualaikum, maka kalau kita salam itu yang jelas. Jangan sampai Assalamualaikum ini apa? Mikum ini apa? Kita ini salam doa assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Orang Yahudi ketika Rasulullah SAW bersama ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha assalamualaikum, maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha saat itu menanggapi bal alaikum wal la'nah. Ya. Semoga kamu yang dapat racun, kamu yang dapat laknat. Maka kemudian Rasulullah SAW menegur Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, innallaha rafiqu yuhibbur rifqa ala kulli syai' atau kama qala. Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan menyukai kelembutan di segala sesuatu. Ala tasma' ma qalu? Kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, apa tadi engkau tidak mendengar orang Yahudi tadi itu ngomong apa? Bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bukankah aku sudah menjawab wa'alaikum? Kan saya tadi juga sudah jawab wa'alaikum. Ditanggapi dengan ya sewajarnya saja wa'alaikum, tsumma masya Allah. Terkadang kita ini terdengar komentar begitu ya, nanggapi komentarnya lebih panjang daripada komentarnya.
sibuk. Rasulullah SAW ketika dikomentari assalamualaikum, waalaikum sudah lewat. Lah ini tadi ngejek kita. Ya sudah kan sudah dijawab waalaikum, ya udah ayo jalan lagi. Itulah bagaimana Rasulullah SAW mendidik ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dan juga mendidik kita umat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah, yang kita tahu ketika turun surat Al-Lahab, sebelumnya Ummu Jamil menghina Rasulullah SAW dengan syairnya. Rasulullah SAW dibuatkan syair. Ummu Jamil ini saking bencinya, yang dalam surat Al-Lahab Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan tentang kecelakaan istri dari Abu Lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Namanya siapa? Ummu Jamil, arwah ya, Ummu Jamil. Ini sampai membuat syair. Ummu Jamil ini benci kepada Rasulullah SAW-nya luar biasa. Rasulullah SAW namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad artinya apa? Muhammadnya artinya yang terpuji. Sampai Ummu Jamil ini manggil Muhammad saja nggak mau. Ya, kalau orang tuh benci itu sampai namanya kalau artinya bagus nggak mau dipanggil. Misalkan ada orang namanya Bagus gitu ya. Orang kemudian benci sama Pak Bagus. Apa namanya Bagus? Wong elek gitu. Aku nggak mau panggil Bagus. Mau tak panggil apa gitu ya. Pak jelek atau Pak apa gitu ya, kemudian atau menyerupai hewan sesuatu karena nggak mau menyebut karena namanya itu bagus artinya kebagusan. Rasulullah SAW, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saking bencinya Ummu Jamil tidak mau memanggil Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam syairnya bilang apa? Muzammaman asayna wa dinahu qalaina, atau kama qala itu ya. Si muzammam itu lawannya Muhammad. Muhammad itu yang terpuji, muzammam itu yang tercela. Muzammam, si muzammam ini yang kami bermaksiat kepadanya, wadinahu abaina, dan agamanya ini kami tidak mau terima, kami akan tolak ajarannya. Si muzammam yang kami ya, maksiati dan agamanya yang kami tolak mentah-mentah ini, muzammaman asayna wadinahu abaina ya. Maka kemudian Rasulullah SAW ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, Ummu Jamil membuat syair muzammaman asayna wa dinahu abaina. Maka kemudian Rasulullah SAW menanggapinya dengan santai. Apa kata Rasulullah SAW? Unzuru, lihatlah bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memalingkanku dari pandangan jelek orang-orang yang membenci. Mereka menghina muzammaman. Saya bukan muzammam, saya Muhammad. Selesai. Artinya apa? Terkadang orang ketika membenci seseorang itu kemudian dibuat julukan. Oh, itu yang ke masjid misalkan apa kadal gurun gitu ya. Oh, itu para ahli kebanjiran karena celananya cingkrang. Kemudian si kadal gurun pergi ke masjid ya, kadang orang kemudian komen atau membalas dengan yang lebih. Nah, kalau Rasulullah SAW simpel, saya bukan kadal dan bukan dari gurun, gitu saja selesai. Muzammaman al-sayna, saya bukan si muzammam, saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memalingkan dari orang-orang yang bencinya. Maka ahibati fillah rahimakumullah, dalam seorang beribadah, orang soleh itu mesti akan banyak orang-orang yang membencinya. Jadi orang soleh saja pasti akan banyak orang yang membencinya. Apalagi jadi orang yang muslih, orang yang membuat orang lain atau sekitarnya menjadi salih, menjadi saleh. Karena orang itu ketika hawa nafsunya kemudian berusaha untuk diingatkan dengan yang baik, pasti akan ada penolakan. Maka akan ada lebih banyak lagi yang membencinya. Maka jangan sampai seseorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala hanya demi mencari keridhaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala. La yatruku ridallah, tidak meninggalkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keridhaan manusia. Cukuplah kita mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza sami'ul laghwa a'radu an wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, wa idza sami'ul laghw, apabila mereka mendengarkan perkataan yang buruk, perkataan yang sia-sia, a'radu an, maka mereka akan berpaling, tidak berlama-lama, ya, tidak menanggapi terus-menerus perkataan tersebut. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum, mereka akan menjawab, kami mempunyai amalan kami dan untuk kalian amalan kalian. Salamun alaikum, semoga kalian juga selamat, la nabtaghil jahilin, ya. Kita tidak akan disebutkan dengan orang-orang jahil. Kalau semua komentar buruk ini harus ditanggapi satu persatu, habis waktu kita, sehingga ya, yang tadinya fokus kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sekitar kita ini menjadi lebih baik, akhirnya kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting. Maka yang namanya komentar itu pasti menyakitkan. Ya, dikomentari, dijulukin itu ya yang menyakitkan. Oh, jangankan kita, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun Allah Subhanahu Wa Taala teguhkan hatinya di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam akhir surat Al-Hijr. Dalam akhir surat Al-Hijr, yaqulu tabaraka wa ta'ala, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Walaqad na'lam, sungguh kami telah mengetahui, walaqad na'lam, annaka, sesungguhnya engkau ya Rasulullah SAW, yadhiqu sadruka bima yaqulun, sempit dadamu dikarenakan apa yang mereka katakan, karena komentar mereka. Orang musyrik ini kalau komentar juga luar biasa menyakitkan. Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang hina. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Padahal Rasulullah SAW itu salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW itu apa? Insyirahus sadr. Insyirahus sadr. Ini salah satu keistimewaan Rasulullah SAW. Kalau nabi-nabi lain kayak Nabi Musa alaihissalam, ketika disuruh berdakwah atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah ke Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas. Dalam surat Toha kita tahu apa jawaban Nabi Musa alaihissalam, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Minta pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Tapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan keistimewaan tersebut dalam surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Tapi subhanallah, komentar perkataan orang-orang musyrikin ini begitu menyakitkan. Maka Rasulullah SAW pun diteguhkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami benar-benar sudah mengetahui bahwasanya dadamu ini menjadi sempit dikarenakan apa yang mereka katakan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Ini juga bisa kita ambil pelajaran untuk kita. Kalau kita ini beribadah, kita ini berdakwah, komentar luar biasa, kita baca ayat ini dan kita mengingat walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Lalu apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Fasabbih bihamdi rabbika, maka banyaklah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu. Maka kita ucapkan subhanallah walhamdulillah. Karena yang melapangkan dada seseorang ataupun yang membiarkan tetap sempit dada seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya semua orang, semua makhluk sekalipun membenci dan berusaha untuk menjadikan hati seseorang menjadi sempit, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk dada seseorang ini menjadi lapang, maka apa yang terjadi? Maka dada tersebut tetap akan menjadi lapang. Maka kita banyak
bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Dan jadilah termasuk orang-orang yang sujud. Maksudnya apa? Dirikanlah salat. Maka salah satu solusi ketika hati kita ini semakin sempit, bagaimana kum minas sajidin? Banyak melaksanakan salat. Salat di sini maksudnya apa? Tentu bukan hanya salat 5 waktu, karena salat 5 waktu selalu kita tidak akan meninggalkannya. Tetapi kum minas sajidin yang diingatkan oleh para ulama termasuk salat apa yang maksud sini? Qiyamul lail wa salatud duha. Salat sunnah, terutama qiyamul lail, salat duha, ini jangan ditinggalkan. Seorang dai, seorang yang pingin hatinya ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kum minas sajidin. Jadilah orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Teruskanlah ibadah. Anjing menggonggong kafilah berat. Karena komentar tidak akan pernah habis. Tetaplah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal atau kematian datang kepada. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting untuk kita ini punya kaidah, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Banyaklah memaafkan, khudil afwa wa'mur bil urf, terus ya, kita beramar ma'ruf, kita perintahkan yang baik, dan kita berpaling dari a'rid anil jahilin, banyak berpaling dari jahilin, orang-orang yang bodoh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bertadabbur dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaqulu tabarak wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Ini adalah pesan yang diperintahkan kepada Nabiullah Lut alaihi salam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk keluar dari kampung yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan kampung tersebut akan terkena azab. Kita tahu kisah Nabiullah Lut alaihi salam ketika kampungnya ini penuh dengan kerusakan. Kemudian Nabiullah Lut alaihi salam kedatangan 2 orang tamu dari malaikat yang kemudian nanti mengabarkan bahwasanya mereka adalah malaikat dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian malaikat tersebut menyampaikan pesan, fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Wahai Nabi Lut, ya, nanti kamu berjalanlah dengan keluargamu bi qit'in minal lail. Kapan berjalanannya? Nanti di potongan malam. Nanti kalau sudah malam, pergilah dari kampung tersebut. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Yang menarik adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Lut alaihissalam untuk keluar dari kampung tersebut, kan cukup fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Keluarlah dari kampung tersebut malam-malam, cukup. Yang nanti kemudian ditutup dengan alaysa subhu biqarib. Keluarlah kamu dari kampung tersebut di malam hari. Tapi kenapa ada kata wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak? Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Apa maknanya? Dan ketika nanti berjalan, jangan sampai ada yang noleh, kecuali nanti yang akan noleh siapa? Istrinya. Inna musibah ma'asabahum, ya, karena nanti istrinya juga akan terkena dalam azab yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuk tertimpa kepada kaum Nabi Lut. Para ulama membahas kenapa Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah di balik pesan Allah Subhanahu wa taala wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Bukankah bisa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu pergi dari kampung tersebut karena kampung tersebut akan diazab, tapi Allah pesankan khusus kamu pergi, ada tambahannya nih, catatan pentingnya, jangan noleh. Karena seseorang
yang berjalan dan diingatkan jangan menoleh, maka dia akan menjadi semakin mantap dalam perjalanannya. Tahu tujuannya. Tujuannya adalah cepat-cepat keluar dari kampung tersebut. Jangan banyak noleh. Nah, bisa saja kalau menoleh kemudian melihat sesuatu akhirnya menjadi terhenti, menjadi lambat, menjadi lupa dengan tujuannya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Dalam surat yang lain, dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-65, yaqulu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail wattabi' adbarahum wala yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Wala yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Maka para ulama mengingatkan kita dengan ayat ini, ada kaidah Qur'aniyah. Ada kaidah Qur'aniyah yang bukan hanya wamdu haitsu tu'marun. Dalam kita ini melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalimat yang kita sampaikan menjadi tema di awal. Kesungguhan kita berjalan ini bukan hanya wamdu haitsu tu'marun, bukan hanya berjalan sesuai dengan yang diperintahkan, tapi di sana ada larangan, ada perintah. Larangannya adalah wala yaltafit minkum ahad. Jangan salah seorang dari kalian menoleh, jangan kebanyakan menoleh. Wala yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Maka di situ ada larangan dan ada perintah. Apa itu? Jangan menoleh dan berjalanlah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting? Nah, kita ini sering diingatkan dengan berjalan sesuai dengan perintah Allah, berjalan sesuai dengan perintah Allah, tapi jarang kita ini teringatkan dengan la yaltafit minkum ahadun, jangan kebanyakan menoleh. Karena orang yang banyak menoleh, dia bisa lambat dalam perjalanannya, dia bisa hilang fokusnya, dia bahkan bisa lupa akan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Banyak dari kita yang tidak bisa meraih cita-cita kita bukan karena kita tidak punya kemampuan. Saya ingin jadi ini, saya ingin punya ini, saya ingin punya cita-cita ini dan itu. Kemampuan ada, waktu ada, apa yang tidak punya? Yang tidak punya adalah keistiqomahan untuk meraih cita-cita tersebut dan tidak banyak noleh. Dan tidak banyak noleh. Kadang orang ingin sesuatu, semangat di hari pertama, semangat di bulan pertama, akhirnya tergoda dengan ini dan itu di tengah perjalanannya, akhirnya tidak sampai kepada tujuannya, bukan karena tidak punya kemampuan, tetapi karena tidak ada keistiqomahan, yang salah satu sebabnya adalah karena kebanyakan menoleh. Maka dua kaidah Qur'aniyah ini mengingatkan kita dengan kisah-kisah, baik dalam Al-Quran ataupun kisah-kisah yang telah dikisahkan kepada kita. Wala yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Mengingatkan kita kepada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan istri dan putranya di dalam sebuah lembah biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Siapa yang diletakkan? Siapa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diletakkan? Ismail dan ibunya siapa? Hajar. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa istrinya, bisa dibayangkan di sebuah lembah yang tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, tidak ada manusia. Bahkan Al-Quran sendiri merekam biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang memang tidak ada tumbuhan. Ketika Nabi Ibrahim mengajak istrinya Hajar dan putranya Ismail, kemudian sampai di sana ditinggal sama Nabi Ibrahim, maka Hajar keheranan, ini gimana kok kita ditinggal di tempat yang tidak ada manusia dan tidak ada tumbuhan. Ya, jangankan toko kelontong ya, jangankan warung, tandus, benar-benar tandus. Maka kemudian Hajar ketika Nabiullah Ibrahim meninggalkan putranya dan istrinya berjalan tanpa menoleh kepada Hajar dan kepada Ismail, jalan. Hajar di belakangnya mengikuti. Wahai suamiku, apakah engkau benar-benar akan meninggalkan kami biwadin ghairi dzi zar' laisa fiha ins,
Wahai suamiku, apakah benar-benar engkau akan meninggalkan kami di sebuah lembah yang tandus, tidak ada manusia dan tidak ada kehidupan di sini? Nabi Ibrahim terus jalan, nggak noleh, terus berjalan. Sebetulnya yang namanya suami, yang namanya ayah, tentu ditanya oleh istrinya dengan pertanyaan yang berat, apalagi mendengar anaknya nangis, tentu berat. Tetapi salah satu ini trik bagaimana Nabiullah Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya wala yaltafit minkum ahadun dan wamdu haitsu tu'marun. Bukan hanya berjalan sesuai dengan perintah, tapi juga jangan banyak noleh, jalan bismillah. Hajar masih di belakangnya bertanya, wahai suamiku, apakah engkau benar-benar akan meninggalkan kami di tempat ini? Diam, terus berjalan. Sampai akhirnya Hajar kepada satu pertanyaan tanya kepada suaminya, Allahu amaraka bihadza. Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Nabiullah Ibrahim hanya menjawab dengan jawaban yang sederhana, na'am. Iya, Allah yang memerintahkan saya. Maka Hajar istrinya yang salehah pun menjawab, idzan la yudayyi'una. Kalau memang Allah yang memerintahkan kami, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Faroja'at. Maka kemudian mendengar na'am, mendengar iya jawaban dari Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Hajar pun kembali ke tempatnya semula. Wamdu haitsu tu'marun wala yaltafit minkum ahadun. Mengingatkan kita dengan sebuah kisah di perang Khaybar. Ketika Rasulullah SAW memberikan panji rayah, Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat, la utayanna hadhihi rayah rajulan yuhibbullah wa rasulah atau kama qala. Hari ini akan aku berikan panji ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wah, ini keren sekali ya. Panji ini akan diberikan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Siapa yang nggak pingin? Siapa yang nggak pingin dapat royah ini? Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, Wallahi ma uhibbul imara illa yawma idz aw kama qala. Saya tidak mencintai kepemimpinan kecuali hari itu. Kenapa? Karena siapa yang jadi pemimpin di hari itu, cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu yang menas itu Rasulullah langsung. Yang mengakui Rasulullah SAW langsung. Kalau kita ini kan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya pengakuan kita. Kalau ini pengakuannya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW iklankan, Rasulullah SAW umumkan di hadapan para sahabat, ini yang memegang panji ini adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Para sahabat nunggu, siapa ini yang dapat, siapa yang jadi pemimpin ini? Pingin, bukan karena pingin jadi pemimpin, enggak, pingin dapat apa? Pengakuan Rasulullah SAW. Karena siapa yang ditunjuk ini diakui oleh Rasulullah SAW cintanya kepada Allah Rasulnya. Para sahabat menunggu siapa yang akan mendapatkan rayah. Maka kemudian Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun maju. Rasulullah SAW memberikan panji tersebut dan berpesan kepada Ali bin Abi Thalib. Apa pesannya? Apa pesan yang betul-betul diingat bukan hanya Ali bin Abi Thalib, tetapi juga umat Rasulullah SAW, kita semua. Pesan dari Rasulullah SAW. Apa pesannya? Pesan Rasulullah SAW adalah imshi wala taltafit. Berjalanlah dan jangan menoleh. Wah, ini pesan yang keren sekali. Panglima itu kalau ngomong nggak panjang tapi isinya itu dalam, semangat, penuh makna gitu ya. Bukan pidato yang dengar sama yang ngomong sama-sama bingung gitu ya. Pidatonya singkat, klarifikasinya panjang karena nggak jelas, sama-sama nggak jelas ini. Rasulullah SAW apabila memberi pesan ya singkat tapi penuh makna. Imshi wala taltafit. Maka Ali bin Abi Thalib mengambil panji tersebut kemudian berjalan. Ali bin Abi Thalib memahami apa yang dipesankan Rasulullah SAW secara maknawi dan secara yang tersirat, secara zahir dan secara yang tersirat. Diceritakan Ali bin Abi Thalib ketika balik gitu ya, sempat pingin noleh. Tapi kan tadi Rasulullah SAW berpesan apa? Imshi wala taltafit.
Ali bin Abi Thalib sempat berhenti sebentar, kemudian melanjutkan perjalanannya karena makna zahir dan makna secara tersiratnya imshi wala taltafit, jalanlah dan jangan banyak menoleh. Maka subhanallah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang fokus, untuk menjadi orang yang enggak banyak noleh. Itu sebetulnya sudah diajarkan, sudah dibiasakan. Salah satu yang membiasakan kita untuk enggak banyak noleh secara zahir dan secara maknawi adalah apa? Adalah ketika sholat. Sholat itu tidak boleh menoleh. Ya, nanti kalau ada hajah, ya. Nah, itu pembicaraannya nanti dalam bab fikih. Tapi ketika ditanyakan orang yang menoleh di dalam sholatnya, nah, ini adalah selentingannya syaitan. Menoleh dalam sholat itu ada dua, bisa menoleh fisik, bisa menolehnya hati. Meskipun kita ini sering diingatkan, yang sering diingatkan adalah jangan menoleh secara fisik, ya, terutama yang sudah sepuh gitu ya, biasanya banyak menoleh dengan tolehan-tolehan yang tidak penting, entah tolehan wajah atau tolehan lirikan mata, melihatnya kemana. Kita dilatih untuk melihat satu tempat, bagaimana kita melihat dan fokus, wala yaltafit, gak banyak noleh. Termasuk tidak menoleh ini bukan hanya fisik kita, bukan hanya wajah kita, bukan hanya tubuh kita, tetapi juga hati kita. Bagaimana sejak pertama kali kita datang untuk sholat, benar-benar kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai kita salam, sampai setelah salam kita tetap zikir, ya, bukan habis salam kemudian cepat-cepat bubar, bukan ketika salam kemudian cepat-cepat celingak-celinguk, ya, mana apa yang bisa saya makan atau apa yang bisa saya ambil, enggak. Kita diajarkan untuk setelah itu tetap zikir, khusyuk. Kita diajarkan untuk apa? Tidak banyak menoleh. Maka sebetulnya kita ini menjadi orang-orang yang terlatih untuk wala yaltafit minkum ahad dan wamdu haitsu tu'maru. Imshi wala taltafit. Berjalanlah dan jangan banyak menoleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terutama saat ini kita ini berada di bulan Ramadan, syahrul karim, syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul sadaqah. Di antara yang banyak membuat kita menoleh hari-hari ini adalah banyaknya kita melihat kepada gadget kita. Ini salah satu yang banyak membuat kita ini menoleh. Wah, kira-kira ada pesan penting atau enggak, melihat lagi. Setiap 10 detik melihat lagi, 1 menit lihat lagi. Padahal ya enggak ada yang baru. Kayaknya itu kita orang paling penting gitu ya. Wah, ini Facebook harus di refresh ini. Kayaknya Instagram ini ada sesuatu yang baru lagi. Wah, YouTube kayaknya ada sesuatu yang trending baru. Wah, ini Twitter kayaknya ada sesuatu yang sedang trending. Oh, terus banyak seseorang yang tadinya berniat untuk membaca Quran. Oh, saya pingin sehari minimal 1 juz, atau sehari minimal hatam sekali, atau 3 hari sekali hatam. Bismillah ya. Baru buka sebentar, kemudian teralihkan dengan HP, mengalihkan duniamu. Dan ada banyak yang membuat kita ini banyak menoleh. Maka sudah benar kita ini wamdu haitsu tu'marun. Kita berjalan sesuai dengan yang diperintahkan. Kita qiraatul Quran, kita qiyamul lail, tapi juga jangan la yaltafit minkum ahad, jangan banyak menoleh. Kalau memang kita sudah punya target untuk menghatamkan Quran, bismillah. Makanya ustadz-ustadz kadang ditanya, Ustadz, kok bisa santri itu lancar-lancar ngafal Quran, resepnya apa? Resepnya punya pantat yang tebel gitu ya. Artinya apa? Duduknya lama, nanti lancar. Orang itu tidak hanya cukup dengan punya azam untuk menghatamkan, punya cita-cita, tapi juga waliyal tafidz minkum ahadun, ngafal Quran, ibadah gitu. Kalau semangat awalnya mungkin banyak dari kita yang punya semangat tersebut. Yang susah itu apa? Yang susah itu adalah untuk istiqomah di atas jalan tersebut.
untuk tidak tergoda ini dan itu, untuk tidak menoleh ke sana dan ke sini, untuk tidak kemudian mampir sana dan sini, untuk tidak kemudian ngelirik sana dan sini. Wamdu haitsu tu'marunnya mungkin bisa, tetapi la yaltafit minkum ahadnya yang mungkin kita perlu kencangkan lagi sabuk kita, sehingga dalam syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul sadaqah, syahrul mubarak ini benar-benar kita ini mendapatkan banyak dari kebaikan, banyak kebaikan yang bisa kita raih. Nah, jangan sampai kita ini sudah pingin sodakoh, ngelihat HP, kemudian belanja online kebablasan sampai akhirnya sodakohnya lupa, ya, tetangga kita kanan dan kiri bahkan mungkin ada yang kelaparan dan kita tidak memperhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza masya lam yaltafit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak banyak menoleh. Kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita, dan di atas semua tujuan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah, akhir yang baik dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang sangat sedikit ini bermanfaat, dan apabila ada salah kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa iyana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.